Sabda TV. Anjuran untuk berpegang kepada jamaah muslimah. Maksudnya itu jangan memberontak kepada pemimpin. Karena mafsadah memberontak itu lebih besar, Pak, daripada kezoliman si pemimpin. Oke lah, si pemimpin zolim. Tapi ketika kita memberontak, pemimpin punya kekuatan, punya militer, punya senjata. Maka apa yang terjadi? Dihabisi pemberontaknya. Akhirnya mudarat yang lebih besar. Makanya coba deh baca sejarah ya pemberontakan dalam dunia Islam, Pak. Pemberontakan yang terjadi pertama kali kapan? Di zaman Yazid bin Muawiyah, maaf. Yazid bin Muawiyah. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, digantikan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah, dan saat itu masih kecil, umurnya 12 tahun. Dan bahkan terkenal katanya Yazid bin Muawiyah itu suka mabuk-mabukan. Akhirnya apa yang terjadi? Sebagian penduduk Madinah memberontak. Dan para sahabat yang ada di kota Madinah tidak ikut-ikutan memberontak. Bahkan mereka menasehati, jangan memberontak, sabar kalian. Ketika mendengar Yazid Muawiyah bahwa penduduk Madinah memberontak, kamu memisahkan diri, dikirimnya pasukan yang sangat besar sekali. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Para sahabat yang tidak berdosa pun ikut dibunuh. Banyak para sahabat yang dibunuh saat itu. Waqatul Harrah namanya. Terkenal itu dalam sejarah. Banyak yang terbunuh di kalangan para sahabat. Padahal para sahabat sama sekali nggak ikut-ikutan dalam pemberontakan itu. Yang tidak bersalah pun kena imbasnya. Di zaman Abdul Malik bin Marwan terjadi pemberontakan kaum Irak. Mereka mengumpulkan pasukan untuk melawan kekuatan Abdul Malik bin Marwan. Maka Abdul Malik bin Marwan mengirimkan pasukan dengan panglima perangnya yang terkenal yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf, dan sangat terkenal akan kekejamannya itu. Yang tadinya pasukan Hajjaj bin Yusuf hampir kalah, tapi kemudian Hajjaj bin Yusuf dan kelihayannya dan kepandaian kecerdikannya berhasil menghancurkan. Setelah itu ditangkapi, Pak, para ulama, dibunuh. Sampai disebutkan 120.000 kaum muslimin dibunuh oleh Hajjaj secara pelan-pelan. Dibiarkan mati kelaparan. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Itu hasil pemberontakan. Terus demikian, Pak. Pemberontakan itu hanya menimbulkan mudarat yang lebih besar. Di Aljazair, Pak. Antum baca kitabnya Syekh Abdul Malik Ramadhani yang berjudul Madarikun Nadhar fi Siyasah dan diterjemahkan oleh Ustadz Abu Ihsan. Judulnya Pandangan Tajam Terhadap Politik. Buku ini dulu dapat penghargaan dari Pak SBY, ya. Ustadz Abu Ihsan dapat penghargaan tuh dari gara-gara menerjemahkan buku ini. Coba aja tanya ke beliau. Iya. Setahu anak begitu. Itu di situ Syekh Abdul Malik bin Ramadhani mengkisahkan, Pak, tentang pemberontakan yang terjadi di mana? Di Aljazair. Gara-garanya kenapa? Setelah pemilu, ya, PIS, Partai Islam Aljazair, menang mutlak 80%. Rupanya hasil pemilunya dibatalkan oleh siapa? Prancis. Karena kan Aljazair masih di bawah Prancis waktu itu. Gak terima. Makanya memberontaklah mereka. Apa yang terjadi, Pak? Disikat habis oleh pemerintah yang ada. Dibantu oleh Prancis. Akhirnya sampai kata beliau, mau pergi ke masjid aja nggak berani. Kalau keluar ke masjid, kalau nggak dibunuh sama pasukan pemerintah, dibunuh sama pasukan pemberontak. Betul-betul keadaan kacau balau sudah. Maka itulah kenapa Rasulullah menyuruh kita untuk sabar. Sabar. Kenapa? Karena mudarat memberontak lebih besar dibandingkan kezoliman si pemimpin itu. Kalau kita sabar, mungkin tidak sih, Pak. Kalau kita sabar digantikan oleh Allah pemimpin itu dengan yang lebih baik. Sangat mungkin. Tapi kalau kita nggak sabar dan memberontak, kita lengserkan dia, mungkin nggak sih, Pak, ternyata Allah gantikan dengan yang lebih buruk? Sangat mungkin. Makanya Al-Hasan Al-Basri pernah mendengar
Seseorang berdoa keburukan untuk Hajjaj bin Yusuf. Dia berkata, "Ya Allah, binasakan si Hajjaj bin Yusuf itu. Betapa kejamnya dia." Kata Al Hasan Al Basri apa? "Jangan berdoa begitu. Saya khawatir kalau Allah kabulkan doa kamu, lalu si Hajjaj mampus, Allah gantikan dengan babi dan kera. Artinya penggantinya lebih buruk dari dia." Ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Itu seharusnya dijadikan pelajaran gitu loh, Pak. Tapi kita ini bangsa yang tidak mau ngambil pelajaran masalahnya, Pak. Gak mau ngambil pelajaran sama sekali. Karena memberontak itu sudah ijma seluruh ulama. Haram hukumnya memberontak. Walaupun di kalangan para tabi'in ada yang memberontak, itu bukan hujjah. Karena pemberontak-pemberontak di zaman tabi'in itu telah menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya dan perbuatan para sahabat. Para sahabat tidak ada satupun yang ikut-ikutan memberontak waktu itu. Gak ada sama sekali. Bahkan Anas bin Malik ketika diajak memberontak menolak Anas bin Malik. Kata Anas apa? Kami sudah diperintahkan oleh Rasulullah ya untuk sabar, untuk mendengar dan taat dalam keadaan apapun kepada pemimpin.